Herman Lantang Camp adalah sebuah kawasan berkemah yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Tempat ini menyajikan pemandangan alam yang sungguh menyejukkan hati. Ikuti perjalanan kami menjelajahi beberapa curug yang ada di sekitar area ini. Seger sih ya, Ceh. Tadi panas ya padahal ya? Iya, sekarang hujan. Sekarang hujan di sini. Beberapa waktu silam, kita mendengar kabar duka. Seorang tokoh penggiat alam bebas, Opa Herman Lantang, meninggal dunia. Hari ini saya sama Ica sengaja datang ke tempat camping yang beliau dirikan, sekalian untuk mengenang dan menghormati beliau. Tempat camping ini bernama Herman Lantang Camp. Herman Lantang Camp ini bukan sembarang tempat camping. Selain pemandangannya sangat indah, karena terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, di sini kita nggak perlu tuh repot-repot bawa perlengkapan camping. Udah disediain? Udah disediain sama mereka. Ya udah, kita langsung aja yuk lihat. Yuk. Herman Lantang, yang akrab disapa Opa Herman, adalah satu nama yang sangat populer di dunia pencinta alam. Ia adalah salah seorang sesepuh dari organisasi kemahasiswaan Mapala, Universitas Indonesia. Pada tahun 1969, bersama dengan sahabatnya Su Hogi dan beberapa rekan lainnya, Opa Herman mendaki Gunung Semeru di Jawa Timur. Dan ternyata, itulah perjalanan terakhir dua sahabat ini bersama. Di pangkuan Opa Herman, Suhogi menghembuskan nafas terakhirnya di puncak Mahameru karena menghirup gas beracun. Meski begitu, aktivitas Opa Herman di alam bebas tak lantas berhenti. Ia terus aktif dalam dunianya. Dan di hari tuanya, bersama dengan istrinya Joyce Moninka serta dua anaknya Errol dan Sernan, Opa Herman mengelola tempat camping ini. Enak ya? Tuh Errol. Halo. Yo. Baik, gimana? Waduh. Halo. Thank you. Nah, kalau biasanya nih Rol, kalau pengunjung datang ke sini nginep di Herman Lantang Camp, ya. Aktivitasnya besok kita ngapain aja tuh? Nah, kalau untuk di sini kita ada 3 curug. Nah, yang pertama curug nangka, yang kedua itu curug daun, yang ketiga itu curug kaung. Tiap curugnya juga tuh punya karakteristik yang berbeda. Tapi ada satu curug nih, curug yang tersembunyi. Kalau orang bilang zaman dulu, mereka bilangnya permandian tuan atau dibilang belong. Karena pas zaman dulu itu, jadi saudagar-saudagar Belanda yang di sini yang bikin jalan Ciapus ini, mereka itu suka mandi di ke situ. Gitu. Tersembunyi juga kan, jadi kayak tertutup gitu kan. Dan nggak banyak orang juga tahu. Iya. Mungkin besok kita bisa ke sana. Oke, seru tuh Cah. Iya boleh tuh. Permandian tuan ya, menarik. Sebelum melihat tenda tempat kami menginap, saya dan Marshall menikmati minuman yang disuguhkan Errol. Oke. Udara segar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak menyapa kami dengan ramah pagi ini.
badan terasa bugar lantaran semalam kami tidur dengan nyenyak. Nah, di Herman Lantang ini, glampingnya ini seperti ini ya, Caya? Iya. Iya, jadi ini glamping khas cara almarhum Herman Lantang. Nah, ini tendanya. Di tenda seperti inilah kami menginap. Semuanya telah disediakan, jadi kami tidak perlu repot lagi membawa bermacam peralatan. Setelah melihat-lihat jenis tenda yang ada di sini, saya dan Ica langsung menemui Errol untuk menagih janjinya kemarin soal tempat mandi favorit Opa Herman. Roh, kita tuh penasaran sama itu loh, yang lo mau ngajakin. Belong itu. Belong. Permandian itu ya? Permandian Permandian Tuhan. Tuhan, oke. Karena kan Opa kalau suka mandi di situ juga kan ya? Iya. Pagi-pagi biasanya dia suka ke situ Langsung ke situ, sama kan? Oma mandi aja berdua gitu terus balik lagi ke sini gitu. Hampir tiap pagi sih. Oke, boleh. Yuk. Yuk. Kami pun langsung menuju tempat pemandian Tuan. Namun sebelumnya, kami disuguhi pemandangan indah hutan pinus di sini. Jalan-jalan di area Curug Nangka ini memang enak ya? Asik. Iya. Enak banget suasananya ya. Suasananya. Nah, di sini tuh ternyata kalau dilihat memang banyak ya rolnya hutan pinus kayak gini ya. Banyak. Ini salah satunya. Iya, ini salah satunya. Ini yang terdekat juga dari sini. Kalau Iya ini sih. pinusnya ditanam atau emang asli? Nah, kalau untuk pinus ini sendiri itu di akhir 70-an, akhir tahun 70-an itu ditanam sama perhutani. Oh, oke. Setelah menikmati hutan pinus, kami pun langsung menuju curug favorit Opa Herman. Nah, lokasi menuju ke tempat yang Errol mau kasih tahu ke kita ini memang cukup menantang ya. Iya. Jadi kayak ada batu-batuan dan berlumut. Batu, iya. Jadi agak sedikit licin. Licin. Harus menggunakan paling nggak sepatu yang pas ya, Errol. Yang proper. Yang proper Iya, ya. Yang proper. Tapi jalanannya benar-benar bisa dibilang eksotis banget ya ini. Iya. Bagus banget sih. Nah, itu suara airnya sebenarnya udah kedengeran ya, Errol. Iya. Kayaknya udah deket lagi. Oke. Kita lihat yuk. Yuk. Wah, ini emang bagus banget, Bagus Errol. banget Ya. ini, gila. Ini tuh namanya apa, Rol? Permandian Tuhan. Permandian Tuan. Iya. Belong. Belong nama lainnya. Belong. Oh, dikasih nama belong? Nah, jadi Ceritanya sebenarnya gimana tuh? kenapa permandian Tuhan? Karena dulu banyak saudagar-saudagar Belanda Ya. yang dulu bikin jalanan Ciapus itu, mereka suka mandinya di sini. Di sini. Iya. Kan dan kenapa namanya belong? Dulu ada pabrik split untuk bahan material ya, jalan yang dibuat di Ciapus itu. Suaranya itu blong blong blong, mesinnya suaranya. Orang bilang, "Oh, ini orang-orangnya lagi mandi di belong." Iya. Oh. Dan memang ini benar-benar dari tadi kita nggak ngelihat arah tujuan Iya. pelangnya dan segala Iya, macam itu nggak ada memang sama memang nggak ada sekali. ya. Memang Iya, ini benar-benar iya. Hidden banget. hidden. ya. Iya. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau datang ke sini,
ke Herman Lantang Camp, minta langsung di guide datang ke permandian Tuan. Iya. Cah, kalau gue pengen Lo nyemplung cobain lagi. aja deh. Iya. Karena ini kan permandian Tuan, emang mungkin cewek nggak boleh, Cewek nggak tuan boleh, doang. cuma Iya, tuan-tuan ini nggak aja. boleh. Untuk tuan-tuan. 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 Oke. Silakan Tuan. Iya. Melihat Marshall asik berenang, saya tergoda juga untuk ikut berendam di curug ini. Oh, ini perempuan benar-benar nggak boleh ikutan nyebur. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Ya, Emang nyebur ini ikutan juga. Pengen banget gue. Dari awal masuk udah pengen. Oke. Dia nggak? Ini 2, 3. Dingin banget. Air di tempat ini sungguh terasa menyegarkan, membuat kami betah berlama-lama berada di sini. Kami menutup hari dengan berbincang di depan kemah. Suasana malam di Herman Lantang Camp sungguh terasa menenangkan. Api unggun dan jagung bakar terasa padu dengan sejuknya udara malam. Jadi emang aktivitas malam nih Rol ya, kalau misalkan di Herman Lantang Camp itu Kita bisa bikin api unggun ya. unggun, Bakar jagung. Sebenarnya Herman Lantang Camp ini nih jadi udah berapa lama ya Rol? Nah kalau untuk di Herman Lantang Camp sendiri ini, kita dulunya awalnya mulai dari camp-camp kecil aja, cuma untuk sekeluarga gitu. Awalnya kan keluarga nih, Rol. Iya. Nah, mulai dijadiin komersil gitu tahun berapa tuh? Pas tahun 2015 akhir itu. Kalau perjalanan Opa itu kan sebenarnya udah banyak banget tuh ya. Nah, yang paling apa ya? Sebenarnya udah kemana aja sih Rol? Banyak sih, tapi yang pas sama gue itu, dia ada beberapa tempat favorit lah. Kalau kayak pantai itu kayak Pelabuhan Ratu, Oke. itu hampir tiap bulan. Pasti absen ke sana ya. Absen Kalau kesana. gunung? Kalau gunung itu Gunung apa? karena gunung gede yang paling deket. Jadi ya Gunung Gede. Gunung gede ya? Kalau nggak jauh tuh Gunung Semeru. Kita harus ke Gunung Gede itu berarti Cah. Deket soalnya. Iya, betul. Ya, itu Kapan-kapan ya, coba. Ro? Bisa. Oh, Barengnya kita. Malam semakin larut, namun perbincangan kami masih berlanjut. Sebentar lagi kami harus beristirahat, sebab besok kami akan mengunjungi 3 curug yang ada di dekat sini.